Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan untuk perkembangan proyek dari sistem perpustakaan. Baik, di sini saya akan masuk ke pertama menjelaskan untuk kelas diagramnya terkait relasinya. Nah, ini untuk gambaran kurang lebihnya sesuai dengan perkembangan proyek kami, yaitu seperti ini. Jadi belum begitu lengkap. Di sini ada beberapa, saya bagi ada 4 package, ada entity, model, controller, dan sistem perpustakaan. Baik, langsung ke entity. Untuk yang warga purpose ini bersifat kelas abstrak, jadi sebagai kerangkanya, ibaratnya sebagai kelas induknya nantinya untuk diwariskan ke anak-anaknya. Dari kelas warga purpose diwariskan ke anggota dan petugas. Di sini di anggota mempunyai ada atribut lagi namanya jenis. Kemudian untuk yang petugas nanti kebutuhan untuk login saya tambahkan ada punya password. Kemudian di dalam anggota mengekstern lagi, menurunkan ke kelas anaknya itu guru dengan siswa. Terus di samping sini ada buku, ada peminjaman, ada pengembalian. Jadi seperti ini. Untuk peminjaman yaitu menggunakan relasi composition. Jadi mengambil dari buku dan anggota. Karena peminjaman tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada buku dan anggota. Atau data-data buku dan anggota belum terisi, jadi belum bisa melakukan peminjaman. Kemudian yang kedua ada pengembalian. Jadi sama halnya seperti dengan buku dan anggota. Pengembalian bisa dilakukan ketika terjadi suatu transaksi peminjaman. Jadi digunakan composition. Kemudian masuk ke package model. Ada beberapa di sini, peminjaman model, pengembalian model, buku model, anggota model, dan tugas model. Di sini mengimplement dari interface, model interface. Jadi di sini ada metode-metode view, insert, update, delete, get where. Jadi semua model ini mengimplementasi dari sini. Jadi fungsinya hampir sama semua. Baik, saya lanjutkan lagi. Intinya di sini untuk menampung data terkait kebutuhan rilisnya akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini ada controller. Untuk saat ini masih dari project kami masih buku controller dengan petugas controller. Secara tidak langsung, buku controller ini terdapat beberapa metode. Jadi dia tidak lagi menggunakan release, tapi memakai buku model ini untuk diimplementasikan di sini. Jadi di sini hanya terkait aksi-aksinya saja. Kemudian sama di sini nantinya untuk login. Kemudian di sini ada kelas main. Seperti itu untuk gambaran kelas diagramnya. Nah, sekarang untuk shortcode saya masuk dulu di warga purpose. Oke. Nah, di sini ada beberapa atribut yaitu nomor ID, nama, alamat, nomor telepon. Biasanya dia protected karena nantinya dia bisa diakses di kelasnya sendiri juga di kelas anak-anaknya. Kemudian ada konstruktor warga purpose, terus ada lagi konstruktor lagi, ada 2 konstruktor, yang satu ada parameter, yang satunya tidak ada. Kemudian ada metode-metodenya seperti set untuk setter, kemudian ada getter untuk meng-return value. Masuk lagi ke tugas. Nah, di sini ada keyword namanya extend. Jadi dia mengambil dari kelas induknya dari warga purpose. Di sini cuma mendeklarasikan password. Karena si petugas tadi juga mempunyai nama, terus alamat, nomor telepon. Karena dia mengekstern, jadi tidak perlu dideklarasikan lagi. Jadinya tinggal menghasilkan super seperti ini. Dari kelas induknya akan bisa diakses. Di sini ada atribut baru namanya password, harus dilakukan di sini.
Kemudian di sini ada override. Saya coba menggunakan konsep yang polymorphism. Nah, di sini kan ada class abstract get nomor ID. Jadi dia masih kosong, bisa digunakan di kelas lainnya. Tugas baik, masuk lagi ke anggota sama. Cuman di sini ada perbedaan dari atributnya, ada jenis anggota. Jika JA1 guru, JA2 adalah siswa. Kemudian ke anaknya lagi, dia di sini cukup mengextend dari anggota. Kemudian sama halnya dengan siswa, seperti itu dengan keyword super. Kemudian ada buku, ada kode buku. Nah, di sini ada private. Jadi dia hanya bisa diakses di kelasnya sendiri, tidak bisa dipanggil di kelas lain. Kemudian ada konstruktor, sama halnya dengan sebelumnya, ada setter, ada getternya. Jadi nanti ini untuk pemberatan value. Kemudian masuk ke peminjaman, sama ada konstruktor, ada atribut. Jadi nantinya peminjaman ini mengambil indeks dari buku, indeks anggota, dan jumlah buku yang dipinjam. Seperti itu. Kemudian pengembalian. Nah, di sini pengembalian juga menginputkan lagi atau atributnya adalah indeks peminjaman. Jadi pengembalian ini akan terjadi ketika adanya transaksi peminjaman. Kalau tidak ada transaksi peminjaman, dia tidak bisa melakukan peminjaman, melakukan pengembalian. Baik, masuk ke model. Pertama, masuk di model interface. Saya membuat interface di sini yaitu dengan nama model interface. Di sini ada beberapa metode yang masih kosong yang nantinya akan digunakan untuk kelas yang mengimplement dari model interface. Jadi di sini ada view, insert. Di sini saya gunakan tipe objek agar bisa digunakan di kelas manapun. Jadi di kelas model nantinya bisa digunakan untuk create, update, delete. Seperti itu. Update, delete, get where. Jadi nanti ini digunakan untuk seperti konsepnya yaitu polymorphism, bahwasanya satu metode ini bisa digunakan oleh metode lain dengan berbagai bentuk. Isinya bisa berbeda, parameternya bisa berbeda, tapi dengan mengakses satu metode yang sama dengan menggunakan override. Seperti ini. Ada di sini import dari entity buku, kemudian dengan import Java Auto Scanner. Kemudian di sini ada kelas buku model, implement dari model interface. Jadi dia mengimplement dari model interface untuk bisa mengakses metode-metode ini agar bisa dikenali di kelas model. Di sini saya deklarasikan untuk array listnya list buku. Kemudian di sini di dalam konstruktor dibuat atau diinisialisasi untuk pembuatan array listnya. Di sini ada get list buku dengan tipe datanya array list dari kelas buku. Di sini mereturn list buku. Kemudian di sini ada view. Untuk view sih mungkin lebih ke kontrol nantinya. Jadi maka saya komentarkan di sini. Terus di sini ada insert, update, delete, get where. Jadi di atasnya menggunakan override agar dia bisa digunakan lagi atau dengan satu metode yang sama. Tapi dia punya data-data yang berbeda di dalamnya. Oke. Sini saya menggunakan operator objek. Jadi cara memanggilnya adalah buku X, seperti itu. Jadi lebih, menurut saya kalau dibuat objek lebih dinamis sih, seperti itu. Baik, untuk masuk ke anggota model, sama seperti sebelumnya, dia juga mengimplement dari model interface. Cuma yang ada perbedaannya ada di
rilisnya, dia mengacu pada kelas apa, seperti itu. Kemudian di peminjaman model juga sama, dia mengimplement juga, dan rilisnya itu berdasarkan dari kelasnya peminjaman. Pengembalian juga sama, kemudian tugas model pun juga sama, hanya saja berbeda pada rilisnya atau datanya. Baik, saya masuk ke controller. Di sini ada buku controller. Nah, di sini controller saya buat untuk aksi-aksi, bukan lagi terkait dengan data-data atau rilis dari kelasnya masing-masing. Jadi di sini hanya tinggal memanggil modelnya saja. Jadi si controller tidak lagi memperhatikan rilis. Jadi tinggal memanggil dari buku modelnya. Jadi di sini ada konstruktor nanti untuk instansiasi objeknya atau pembuatan objek barunya. Di sini ada add buku. Nah, nanti tinggal manggil di sini buku M, dia mengacu dari sini. Kemudian metode tadi yang insert, dimasukkanlah objeknya apa, seperti itu. Kemudian view list, sama halnya tadi buku M. Kemudian ada function getlist buku, getlist buku dengan tipe datanya array list. Nah, makanya dia bisa di return di sini atau bisa digunakan di sini dan bisa memanggil seperti halnya get kode buku, get judul, get pengarang, seperti itu. Kemudian edit buku juga sama. Jadi hanya tinggal manggil dari buku M update, terus objeknya apa, di indeks berapa, seperti itu. Kemudian delete buku juga sama, get list buku, dicek apakah ada atau tidak. Kemudian tinggal mengakses fungsinya delete, indeksnya berapa. Oke, data sudah terhapus. Untuk petugas, di sini saya gunakan untuk akses loginnya. Jadi nanti untuk penggunaan aplikasinya akan dibagi beberapa tugas. Jadi ada admin sama staff nantinya untuk rencana kedepannya. Baik. Untuk kelas mainnya seperti ini. Ini untuk percobaan. Jadi belum sepenuhnya jadi baru yang terbuat yaitu buku controller. Jadi saya implementasikan, mencoba di sini apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi di sini tinggal manggil kontrolnya apa, kemudian diinstansiasi objeknya di sini. Di sini ada menu-menunya, saya potong-potong dari menu awal, loginnya apa, kemudian menu, seperti itu. Coba saya jalankan. Oke, saya coba login 001 001. Di sini sudah masuk, berarti dia bisa login. Kemudian bisa tambah buku 3001 atau 3. Buku berhasil disimpan. Kemudian ada 2, lihat buku sudah masuk yang saya inputkan tadi. Kemudian saya mau mengubah, saya pilih bukunya, kemudian misalnya ganti BK002, saya ganti PBO Rizky 2020 100. Saya lihat lagi sudah berubah seperti yang saya inputkan. Kemudian untuk yang 4, pilih indeksnya. Oke, data sudah dihapus. Saya lihat lagi
ada tebu kosong, kemudian keluar. Oke, sudah selesai. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perkembangan dari proyek sistem informasi perpustakaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.